Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahunima dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang pembelajaran berbasis masalah. Nah, tidak usah lama, langsung saja saya menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah diterjemahkan dari kata problem based learning yang mana sering disingkat dengan PBL, yang sebelumnya sering dikenal dengan problem based instruction atau disingkat dengan PBI. Ibrahim mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu siswa memecahkan masalah dan mengembangkan keterampilan berpikir serta mengembangkan keterampilan intelektual. Menurut beberapa ahli secara umum bahwa pembelajaran berbasis masalah itu adalah mengetengahkan masalah kehidupan nyata sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa mengonstruksi pengetahuan sendiri. Lanjut dengan yang pembahasan kedua, yaitu manfaat pembelajaran berbasis masalah menurut Erickson dan Liverski. Manfaat ini apa saja? Yaitu yang pertama motivasi, yang kedua relevansi dan isi, dan yang ketiga berpikir tingkat tinggi, yang keempat belajar bagaimana belajar, dan yang kelima yaitu otentik. Teman-teman bisa mempelajari maksud dari motivasi, relevansi dan isi, otentik, dan lain sebagainya itu bisa dibaca di makalah, karena di makalah begitu sangat dipaparkan dengan jelas, insya Allah ya. Kalau tidak paham, teman-teman bisa berdiskusi bersama nanti pas waktu di e-learning atau di grup WA. Lanjut dengan yaitu pembahasan ketiga, tujuan pembelajaran berbasis masalah. Jadi tujuan pembelajaran berbasis masalah itu adalah suatu berpengaruh pada keberhasilan peserta didik dalam mengembangkan materi pembelajaran. Karena punya variasi-variasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut secara bersama. Masing-masing pendapat individu digabungkan menjadi suatu pemecahan masalah, yang menjadi suatu pemecahan masalah tersebut maka dijadikan sebagai tanggung jawab bersama, menjadi kesepakatan untuk mencari titik temu permasalahan. Yang keempat yaitu tentang karakteristik pembelajaran berbasis masalah, yang mana meliputi yaitu permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua yaitu permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata dan tidak terstruktur. Dan yang ketiga yaitu permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Yang keempat yaitu belajar pengarahan diri menjadi hal utama. Yang kelima pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam. Yang keenam belajar dengan kolaboratif, komunikasi dan kooperatif. Yang selanjutnya itu PBM mencari solusi dalam sebuah permasalahan. Dan yang selanjutnya itu keterbukaan proses dalam pembelajaran berbasis masalah meliputi sintesis integrasi dari sebuah proses belajar. Yang kelima yaitu tentang kelebihan, kekurangan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kelebihan pembelajaran berbasis masalah itu apa saja. Yaitu yang pertama adalah kelebihannya dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. Dan yang kedua yaitu adalah dapat membiasakan peserta didik menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Dan yang ketiga yaitu adalah dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir secara kreatif dan menyeluruh. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tentang kekurangan pembelajaran berbasis masalah. Apa saja di dalamnya? Itu yang pertama adalah sering terjadi kesulitan dan menemukan permasalahan yang sesuai dengan tingkat
berpikir siswa. Yang kedua yaitu adalah memakan waktu yang lama dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Dan yang ketiga yaitu adalah sering mengalami kesulitan dalam perubahan kebiasaan belajar dari yang semula belajar dengan mendengar, mencatat, menghafal informasi yang disampaikan guru, menyusun hipotesis, dan memecahkan sendiri. Itu merupakan beberapa kekurangan dan beberapa dari kelebihan problem based learning. Yang terakhir itu adalah implementasi pembelajaran berbasis masalah dalam lingkungan pendidikan agama Islam. Implementasi pembelajaran berbasis masalah di lingkungan pendidikan Islam mengandung beberapa tahapan kegiatan di dalam kelas yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa. Nah, berikut ini ada tahapan-tahapan implementasi PBM di lingkungan pendidikan Islam sebagaimana dikatakan oleh Gallagher melewati 5 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah untuk penyelidikan. Yang kedua yaitu mengeksplorasi ruang lingkupan permasalahan. Selanjutnya yaitu mengirim penemuan siswa secara ilmiah. Kemudian siswa melamporkan apa yang telah mereka lakukan, melengkapi lembar kerja need to know, dan merencanakan untuk tugas berikutnya. Dan yang terakhir yaitu masing-masing kelompok diberi waktu presentasi selama 10 menit tentang topik yang mereka pelajari. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang di dalam implementasi pembelajaran berbasis masalah di lingkungan PAI ya. Nah, untuk itu teman-temanku sekalian semuanya, saya mohon maaf apabila dari penjelasan saya, apabila dari kata-kata yang saya ucapkan itu kurang benar atau kurang memahamkan. Saya membutuhkan saran kepada kalian semua, tolong dibenarkan, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, tolong diberikan informasi yang lebih banyak, yang mana kalian tuh lebih paham daripada saya. Begitu saja, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirnya, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.